Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Yesus kuatku datang lagi untuk memberikan renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk keberadaan kami Tuhan dalam keadaan yang baik, untuk kami boleh dengar lagi renungan firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan urapi setiap kami, untuk kami bukan hanya kami dengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini ada di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Judul dari renungan kita hari ini adalah Peacemaker. Artinya pencipta damai atau pembawa damai, atau saya mau katakan melengkapi lagi, pemelihara damai. Dan ini melibatkan upaya aktif dari kita untuk membangun hubungan yang baik dalam hal mengatasi konflik. Dan kita harus belajar dari si pembawa damai sejati itu. The ultimate peacemaker, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia memperdamaikan kita, orang-orang yang berdosa, kepada Allah sendiri dengan darahnya. Kita buka di Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Jadi Yesus memperdamaikan kita, orang-orang yang berdosa, dengan Allah, dengan darahnya sendiri. Karena Yesus Kristus sudah lahir di dunia ini, mati di atas kayu salib, Dia bangkit, naik ke sorga, menyatukan kehidupan kita yang berdosa dengan Allah. Dialah the ultimate peacemaker. Dan karena Dia adalah peacemaker itu sendiri, mempunyai karakter seorang raja damai. Yesus itu adalah raja damai. Jadi salah satu dari karakter Kristus itu adalah damai, membawa damai, mempunyai damai. Dan kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari Yesus bagaimana kita harus menjadi peacemaker itu. Kita harus punya damai. Yang pertama harus kita lakukan adalah menjadi seorang peacemaker. Kita harus punya damai itu dalam kehidupan kita. Di Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, di situ dikatakan, karena kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena Yesus Kristus, kita hidup oleh iman dalam percaya kita kepada Yesus Kristus, dan kita memperoleh damai sejahteranya itu. Kita harus punya damai sejahteranya Yesus. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, di situ Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera yang kita miliki Bapak Ibu Saudara, itu punyanya Yesus. Jadi kita harus punya damainya Kristus itu di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi peacemaker. Haleluya. Kalau Yesuslah pendamai yang termulia itu, kita juga mendapatkan hak yang teristimewa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Karena damai itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita diharapkan untuk mempunyai karakter yang sama seperti Yesus, membawa damai. Dan menjadi peacemaker, kita juga tidak harus atau tidak disebutkan selalu ada damai di dalam kehidupan kita. Bagaimana
Kenapa kita tidak harus selalu ada damai? Karena kita yang harus menciptakan damai itu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 menuliskan bahwa sedapat mungkin kita harus hidup di dalam perdamaian itu sendiri. Jadi kita yang harus terus-menerus mengusahakan damai itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab perselisihan atau sumber dari perselisihan sehingga tidak adanya damai. Tetapi kita harus selalu sedapat mungkin hidup di dalam perdamaian itu sendiri. Jadi orang yang membawa damai dikatakan di situ adalah orang yang cinta damai. Di Mazmur pasal yang ke-120 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, aku ini suka perdamaian. Orang yang dikatakan membawa damai, seorang peacemaker adalah orang yang cinta damai. Haleluya, karena ada damai Kristus di dalam kehidupan kita. Di Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 di situ dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan hati nurani yang murni di hadapan Allah itu adalah hati nurani yang mempunyai kedamaian di dalamnya. Haleluya. Dan itulah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita disebut anak-anak Allah, kita mau disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara, harus ada damainya Yesus di dalam hidup kita. Dan kita harus menjadi peacemaker, pembawa damai. Sebagai satu contoh menjadi pelaku dari peacemaker itu, kita buka di Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua, di situ dikatakan Paulus menasehatkan, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Berarti mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada perselisihan di antara kedua orang tersebut. Tetapi ayat yang ketiga kita baca, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Jadi Paulus meminta tolong kepada kawan sekerjanya yaitu Sunsugos. Untuk apa? Untuk menolong Eudia dan Sintike. Untuk mendamaikan Eudia dan Sintike. Supaya mereka menjadi sehati dan sepikir. Mereka ada di dalam satu rel yang sama dalam mereka melayani Tuhan. Dan inilah contoh dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjadi peacemaker. Kita harus mendamaikan satu dengan yang lain. Kita harus menjadi, karena kita ada di lingkungan tersebut, kita membawa damai. Bukan berarti kita yang menjadi biang kerok begitu ya. Tapi kita adalah orang yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Kita adalah menjadi seorang pembawa damai. Haleluya. Karena itu adalah salah satu dari karakter Kristus yang harus ada, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kehidupan kita untuk kita menjadi seorang pembawa damai, seorang pembuat damai di lingkungan kita. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan dan Roh Kudus saja yang akan memampukan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu sudah datang dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus menjadi seorang pembawa damai. Bahwa kami harus menjadi seorang yang memiliki damai dalam kehidupan kami. Dan kami menularkan damai itu bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus itu memampukan kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman di
di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan berkati kami dalam sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami mau bahwa damai Tuhan itu ada dalam hidup kami. Dan kami mau bawa itu di dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya banyak orang boleh lihat ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan semuanya. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.